Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan membahas mengenai mitigasi kesehatan garda terdepan pemilu. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan, Dr. Nida Rohmawati yang sudah hadir di studio bersama saya siang hari ini. Selamat siang, Dr. Nida. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, tadi berdasarkan data yang saya paparkan ada beberapa faktor resiko. Kesakitan dan juga kematian petugas KPPS ya. Ada komorbid, kemudian beban kerja yang tinggi. Petugas pemilu di 2019. Apa kemudian evaluasinya menjadi catatan untuk pemilu 2024 ini? Baik, masyarakat Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi dan didukung oleh lebih dari 5,7 juta petugas KPPS. Kita mempunyai catatan di 5 tahun yang lalu bahwa banyak petugas KPPS yang sakit bahkan sampai kehilangan jiwanya. Oleh karena itu, kita melakukan evaluasi mulai dari tahun 2020 yang lalu, ternyata petugas KPPS yang mengalami kesakitan dan kematian itu memiliki faktor-faktor resiko, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan kerjanya. Pertama, dari usianya yang lebih dari 60 tahun, kemudian memiliki komorbid, memiliki kebiasaan seperti merokok atau minum alkohol, dan juga pada saat pelaksanaan pekerjaannya yang beban kerjanya cukup tinggi, cukup berat. Mereka bekerja lebih dari 20 jam per hari, dan saat itu mungkin mereka juga tidak mengkonsumsi makanan diet seimbang yang cukup, menunya hanya 1 kali sehari, kemudian banyak minum yang manis ataupun kopi. Kalau cuma 2 cangkir sih nggak ada masalah ya sehari, tapi kalau sampai bercangkir-cangkir dan juga minuman yang berenergi, ini juga memiliki faktor resiko. Selain itu, tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang mungkin udaranya tidak baik, ventilasinya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi evaluasi. Sehingga peran dari kami, dari Kementerian Kesehatan, untuk memitigasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, sudah diterbitkan surat edaran Menteri Kesehatan kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan, serta pimpinan Fasyan ke seluruh Indonesia tentang dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada pemilu dan pilkada di akhir tahun nanti. Serta ada surat edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk pengawasan keamanan pangan. Karena kita juga tidak ingin konsumsi makanan ada yang tercemar dan lain sebagainya mengakibatkan kesakitan ataupun KLB. Serta ada surat Kepala Pusat Krisis Kesehatan kepada Dinas Kesehatan tentang kesiapsiagaan. Ada public safety center yang bisa diakses, yaitu 119, PSC 119 dan ada tim emergency. Dan secara aktif kita sudah mensosialisasikan, menyiapkan tim kesehatan kita, serta ada kegiatan bersama KPU, Bawaslu, BPJS untuk monitoring pemantauan kesiapan ini. Ada tim kesehatan yang disebar ya, berapa jumlahnya? Kalau tim kesehatan itu kita menyampaikan kepada seluruh rumah sakit di Indonesia yang jumlahnya sebanyak 3.171 rumah sakit, puskesmas sebanyak 10.416, dan juga swasta, klinik-klinik lebih dari 15.000, tempat praktek mandiri dokter 8.287, dan tentunya yang emergensi ini ada 352 PSC tersebar di 34 provinsi dan juga tim emergensi 11 pusat krisis kesehatan. Baik, dokter tadi Anda sampaikan faktor fisik mempengaruhi ya, tetapi juga ada faktor mental, ada kecemasan yang juga mempengaruhi ya. Tekanan seperti itu, berapa besar faktornya mempengaruhi faktor kematian, resiko kematian dan juga kesakitan petugas KPPS? Baik, untuk faktor kecemasan atau masalah kejiwaan, ini juga dirasakan ya, baik masyarakat yang saat ini sedang sangat antusias ya, menjelang pemilu ini, dan juga kita menetapkan standar pemeriksaan bagi calon presiden dan wakil presiden, tentunya sudah menjalani screening kesehatan termasuk kejiwaan dan calon legislatif dan nanti calon kepala daerah. Untuk petugas KPPS juga syaratnya
menjalani screening kesehatan, dan di dalam panduan yang kami sebar kepada puskesmas ada screening SRQ 29 yang men-screening kejiwaan agar petugas KPPS juga yang tidak memiliki masalah kejiwaan atau yang daya tahan mentalnya juga cukup kuat. Jadi petugas KPPS sudah punya standar kelayakan secara fisik dan juga mental ya untuk petugas selama pemilu 2024. Betul, betul sekali. Ini juga menjadi syarat juga ya, dokter, untuk menghindari meminimalisir kasus seperti tahun 2019 ya? Iya, betul sekali. Untuk petugas KPPS kita tetapkan usia 20 sampai 55 tahun. Batas usia sudah ada. 55 tahun, kemudian diprioritaskan yang tidak memiliki komorbid. Karena kalau memiliki komorbid, apalagi tidak terkontrol, itu sangat berisiko jika menjalankan tugas dengan beban kerja seperti saat ini. Komorbid itu seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, ada riwayat jantung, stroke, dan juga penyakit paru. Baik, dokter, ada sejumlah rekomendasi ya yang diberikan dari Kementerian Kesehatan, tetapi kan ada faktor beban kerja yang tidak bisa dipungkiri ya. Tadi saya paparkan datanya, bahkan ada yang bekerja 20 sampai 22 jam satu hari. Iya, betul. Nah, apakah ada rekomendasi khusus terkait dengan beban kerja ini? Baik, untuk mengantisipasi beban kerja yang berat, maka jauh-jauh hari kami telah menyediakan media edukasi agar para petugas KPPS itu menjalankan 4C. Jadi ada 4C. C pertama itu cukup tidur. Jangan sudah mulai bekerja, begitu dilantik tanggal 25 Januari kemarin mereka kurang tidur. Cukup tidur menjelang hari H, kemudian cukup minum. Karena evaluasi kami, sebagian yang sakit dan meninggal itu mengalami dehidrasi, tidak cukup minum 6-8 gelas per hari. Jadi di TPS disediakan minum untuk para petugas, air putih minimal 6-8 gelas per hari. Kemudian C ketiga adalah cukup makan, tentunya dengan gizi seimbang. Dan terakhir cukup olahraga. Ini sangat penting agar badan tetap bugar. Pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Terakhir, rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk penyelenggara pemilu, petugas KPPS, pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama menjaga pemilu 2024, karena kan petugas pemilu, petugas KPPS adalah garda terdepan pemilu. Jadi harus sehat juga nih, dokter. Silakan. Baik, bagi seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan juga tentunya jajaran kesehatan, mari bersama-sama kita kawal pemilu 2024 dan juga pilkada nantinya untuk menjaga kesehatan semuanya. Bagi masyarakat, terapkan protokol kesehatan. Jika ada yang batuk pilek, gunakanlah masker. Di tempat TPS ada cuci tangan, dan kemudian jaga jarak tetap dijaga. Untuk petugas KPPS, kami sangat apresiasi atas integritas dan semangatnya untuk mengawal pemilu ini agar sukses. Tolong juga jaga kesehatan, yaitu dengan cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga minimal 30 menit sehari. Dan kami sudah menyelenggarakan senam bersama petugas pemilu pada tanggal 2 dan 9 Februari yang lalu. Baik, terima kasih Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan, Dr. Nida Rohmawati, sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Salam sehat selalu juga ya untuk dokter. Salam sehat untuk kita semua. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.